Raymond Chin. Halo, silakan masuk kok. Apa kabar kok? Baik, good. Tadi udah Sehat di ya? sebelah udah ngobrol-ngobrol, baru minum kopi. Gimana kabarnya semuanya? Lo kok ngopi? Oke. Aku baik sih. Hari ini udah olahraga belum nih kok? Belum. Nanti plannya habis ini baru mau olahraga. Setiap hari tuh harus ada olahraga. Oh iya, belum nyapa juga ada Pak Fajar sama Pak Chandra ya. Halo Pak. It's honor to be in this event. Thank you for inviting. Iya, terima kasih juga sudah disapa. Terus, kok sekarang kita langsung aja nih masuk ke bincang-bincang kita hari ini. Kok sekarang tuh lagi ngapain sih? Dengar-dengar jadi CEO ya kok? Kan kalau misalnya CEO, impressionnya tuh di kita tuh keren banget nih, masih muda jadi CEO. Pasti wah mantep banget lah. Kesibukan Koko tuh ngapain sih? CEO loh. Dan selama itu sebenarnya kerjaannya gue tuh bukan sebagai CEO. Pas di awal tuh we have no title. Kita cuma just co-founders. Tapi I guess kalau misalnya mau di-describe kalau kerja di startup, kerjanya kayak gimana. Jadi ada fase-fasenya. Kalau di awal tuh bisa dibilang kita kerjaan yang paling serabutan that you can do in any profession. Jadi kerjaan jadi semua dikerjain tuh. Yes, desain kita kerjain. Developing, coding masih dikit-dikit kerjain. Finance masih kerjain. Projections masih kerjain, urusan tax masih kita kerjain, legal masih kerjain. Yang paling lucu, waktu itu gue sama Timothy kita kerjain accounting bersama. Waktu itu kita belum pakai sistem digital, jadi ini kasih gambaran ya kalau misalnya as a startup mau CEO atau bukan CEO. Waktu itu kita ada pre-registration, terus di accounting ada namanya rekonsiliasi. Jadi kita mau cek nih, ya orang yang transfer kita bener nggak di bank ada sekian berapa. Kita hampir spend 1 minggu tidur cuma 2 jam, 3 jam buat nyari perbedaan 15.000 perak. So honestly kalau misalnya ditanya day to day-nya as a CEO, as a co-founder, kalau di awal mungkin tahun lalu everything. Tapi kalau sekarang memang lebih fokus ke big picture. Lebih fokus ke kita mau bawa perusahaan ini kemana gitu. Kalau misalnya kita sekarang ada omset misalnya, ini misalnya 100 juta. Bulan depan ekspektasinya 130, bulan depan ekspektasinya 180. Nah jadi as co-founder sekarang kita lebih banyak mikir big picture, what are the plan next ke depannya. Yeah, what are the next big thing yang kita bisa lakuin to really help Indonesia gitu. In terms of literasi finansial. Itu kesehariannya sekarang. Yang kerjaan perintilannya udah punya tim sendiri lah ya buat bantu gitu. Iya, kerjaan perintilannya sekarang kita udah very delegate. Sekarang tenaga uang tuh sekitar ada 74 orang. Dia bersyukur banget kalau when company grows, lo harus belajar bisa delegasi. Karena when you delegate, waktu lo bisa dipakai untuk really improve the business. Itu penting banget. Benar sih, benar. Biasanya itu 2 reason doang. Freedom and money. Jujur money pun itu tujuannya buat apa? Buat freedom, ya kan? At the end, semua orang yang choose to make business adalah mereka pengen punya freedom. Freedom dalam bentuk apa? Do whatever they want, disuruh-suruh. Freedom dalam bentuk money-nya. Nah, pertanyaan gini. Setiap orang tuh situasinya beda-beda. Kalau kasus gua nggak dikejar sama financial responsibility. Di sini teman-teman pasti ada beberapa yang dikejar sama financial responsibility. Harus make money gitu. Dan kalau misalnya kasusnya nggak bisa ngambil resiko, emang harus punya penghasilan, my recommendation itu start work. Kerja dulu aja. Sambil side business. Karena banyak banget bisnis yang gede, bisnis yang hebat, itu start as a side business. Jauh lebih banyak dibanding orang actually all in full time ke bisnis. Itu the fact. Kalau misalnya nggak punya financial responsibility, kayak nggak masalah gitu, cobain berapa bulan atau berapa, coba aja gitu. Go ahead, full time the business. It will give you freedom, tapi itu higher risk. Kalau pertanyaannya mendingan trend atau passion, mungkin gue bisa kasih lesson dari the 7 startup that I failed. Jadi sebelum Ternak Uang tuh gue pernah gagal 7 kali bikin startup. Ini salah satu ide-idenya ya, platform beasiswa, subscription buah potong, kooperasi digital. Terus at the end, startup ke-8 yang works itu namanya Wellness. Wellness itu startup yang akhirnya diakuisisi ke perusahaan fitness, terus akhirnya gue jadi Vice President of Product and Growth. Apa yang bikin beda Wellness dengan startup yang lama? Wellness itu tentang fitness. Wellness itu tentang booking coach atau PT online, bisa panggil ke rumah.
Why it works? Karena gue suka. Karena the problem itu embedded to keseharian gue. Karena setiap gue ngelakuin sesuatu, gue ngerasa kayak, gue suka gitu. Yes, bener. Kalau misalnya kita ngejalanin suatu by trend, bisa aja works gitu. Tapi kalau yang bener-bener long term, kalau lu lihat interview startup founder manapun yang sukses, Jeff Bezos, Steve Jobs, mereka tuh problem sama passionnya melekat sama apa yang mereka bikin. Kasusnya ternak uang, gue ngebangun ternak uang sama Timothy karena gue greget kenapa gue umur 26 tahun, I don't know what to do with my money. Apalagi orang lain gue bilang kayak gitu. Gue udah berbisnis, udah punya income stream, gue gak ngerti how to make money. Jadi itu yang mungkin harus dipikirin ya. Bisa aja kita buang idealisme kita buat bikin yang tren aja, tapi itu bakal selalu short term atau medium term. Yang long term bakal selalu relate sama apa yang kita suka gitu. Passion. Jadi ya tergantung lagi lihat lu mau long term atau short term gitu ya. Benar sekali. Nah, kalau tadi lu ada bilang lu pilih Timothy buat bangun ternak uang, dan kayaknya kalau lu pernah cerita tuh lu cara approach ke Timothy cuma dengan DM, bener gak sih? Bener. Nah, itu gimana ceritanya? Dan kan banyak nih dari kita yang mau bikin bisnis, tapi kan nggak punya partner yang banyak atau partner yang gimana banget lah. Tapi ya jalan pintasnya adalah ya udah, kalau nggak pacar gue sendiri, ya teman dekat gue sendiri. Sebenarnya kayak gitu bahaya gak sih kok? Atau gimana yang pertama pacar gue sendiri? Iya, jadi kayak mau jualan nih, jualan produk apa? Tapi gue nggak bisa kerja sendiri, jadi ya udah gue guide aja pacar gue sendiri atau teman dekat gue sendiri gitu. Menurut Koko itu gimana gitu? Kayak apakah bisa merusak hubungan atau malah baik gitu? Kalau gue ya, ini opini pribadi ya. Yeah. Best not sama pacar itu best not. Karena kita lihat statistik ya. Di sebuah dunia yang ideal, kita harus bisa pisahin work relationship sama personal relationship. But it doesn't work. Karena kita manusia. Kalau kita misalnya selek sama dia atau apa, bisnisnya masih jalan gitu. Etienne, ya, dan statistik juga. Kalau misalnya yang dari umur teman-teman Perpita di sini yang umur 22, 20 kalau pacaran, statistik ya, ini statistik. Gue nggak bilang kayak lu bakal jomblo, tapi one day kayak statistiknya lu belum very small, lu bakal lanjut sama nikah gitu intinya. Tapi ya jangan nyinyirin gue karena gue jomblo, karena apa, tapi itu based on statistik. Nah, in terms of partner, sebenarnya kayak gini, kalau partner ya, kalau gue jadi gini, kalau di awal-awal orang tuh very logical cari partner, yang penting skillnya komplementer, yang penting mau kerja bareng, oke, it's good gitu. Tapi kayaknya mungkin karena gue udah bangun agency ya, seumur hidup tuh gue interview orang udah lebih dari 500 orang. Jadi mau gak mau tuh kebangun skill untuk bisa spot karakter. Untuk bisa spot, yang paling penting dari interview, ini gue kasih bocoran ya, karena hampir semua interview tuh gue gak terlalu nanya tentang hard skill. I always yang paling penting, lu maunya apa sih gitu. What do you want in life? Apa yang lu cari dari kerjaan ini? Kalau misalnya apa yang lu cari, what you want itu sinergis dengan gua, most likely we will work good together gitu loh. Jadi with partner, yes, cari yang komplementer tuh bagus, cari yang haus itu bagus, cari yang ambisius itu bagus. Tapi lebih penting cari yang lu sama-sama tahu, lu berdua pengen apa, dan itu sinergis. Contohnya kalau Timothy, he's young, dia pengen proof bahwa dia bisa contribute something, dia bisa proof, dia bisa naik ke dunia profesional, dan dia mau make money. Gue bisa lihat banget itu drive-nya. I can see dia bakal ngelakuin apapun untuk nge-reach goal itu. Dan waktu itu nothing is proven. Gue ngeliat gak ada yang, dia kan sekarang pegang marketing kan. Dia gak punya portfolio apapun yang bisa ngebuktiin ke gue dia bisa nge-head marketing, branding. Tapi lu pilih dia kok, kenapa? Dan dia lebih muda lagi. Nah, karena karakternya. Karena I can bet orang yang, jadi gini, as an entrepreneur tuh lu kayak bisa mulai spot, sebenarnya ada beberapa karakter-karakter yang lebih penting dibanding actual hard skill. Kayak drive, kalau gue grit, kayak gue tahu nih, misalnya dia mentok di suatu hal, dia butuh ngelakuin sesuatu yang dia nggak pernah lakuin, dia butuh ngelakuin sesuatu yang dia nggak suka, he will do it gitu loh. Kalau lu, dan pelan-pelan eksekusi itu. Waktu itu karena gue orang the numbers guy, pas gue bangun wellness, kita launching, yang nggak ada traffic, website cuma di launching, menurut gue sih websitenya bagus, tapi nggak ada traffic sama sekali, nothing.
Jadi yang gue lakuin apa? As simple as ngelakuin Google Ads. Budget gue 1 juta per bulan. Jadi kalau orang search di Google, cari jasa PT ke rumah gitu, they will find, ketemu. Mulai ada traffic, akhirnya ada booking pertama 300.000, akhirnya ada apa gitu. Terus ada itu the little things yang bisa kita lakuin kecil-kecil. Tapi surprisingly, kalau gue ngobrol sama yang curhat bisnis ini, mereka tahu idenya, tapi mereka nggak berani eksekusi karena mereka nggak yakin ini bakal works atau enggak. My advice is try everything. Pasti ada satu nyantol. Yang paling umum, yang paling gratis yang lo bisa lakukan adalah content marketing. Content marketing di Instagram, minta temen, minta apa. Kalau gue di awal-awal agency, gue nggak ngelakuin marketing sama sekali keluar. Even Instagram gue nggak ada. Tapi what I do adalah my network. Gue pas kehabisan project, untuk cari project, hal pertama yang gue lakuin adalah ngobrol sama dosen gue. Bro, ada nggak teman lu yang butuh jasa website? Ada nggak teman lu yang butuh jasa aplikasi? Oh ada nih satu. Beres nih satu. Terus satu itu kita beresin, dia nge-refer ke klien lain. Sebenarnya kalau klien terakhir yang dari mulut ke mulut tuh. Exactly. Nah, ini pelajaran paling penting ya kalau dari running a business ya. Marketing itu penting banget. Semua orang kira marketing is the key gitu. Tapi kalau produknya itu sendiri nggak bisa jadi marketing, kita bakal kayak kejar-kejaran terus. Kalau kita nggak keluar marketing, there's not gonna people buying gitu. Contohnya kalau ternak uang, pas orang jadi member, kita stop all marketing activity, tetap bakal ada member baru gitu. Karena they talk about our product. Memang semua orang yang pemula ya, even gue di awal-awal gue bilang marketing lebih penting daripada produk. Tapi coba lihat YouTube-nya Justin Kan, foundernya dari Twitch, YouTube-nya Gary Tan, YouTube-nya siapa lagi? Pokoknya product is key. Product is key. Key-nya dalam bentuk apa? Key-nya dalam bentuk bikin orang itu repeat atau nggak bikin orang itu refer ke orang lain. Nah, evaluasi. Kalau lu yakin produk lu bagus, produk lu bisa nggak? Coba deh, kasih produk itu ke orang itu refer nggak ke orang lain gitu. Before kita actually ngelakuin a lot of marketing. Dan itu akhirnya yang kalau di trace back project terakhir gue di Maven, ya nilai ratusan juta or miliaran, itu pasti balik lagi ke dosen gue yang pertama. Gue yakin 100%. Itu bisa ditarik lagi ke dalamnya. Jadi itu tipsnya sih, itu bocoran nomor 1 untuk 50% orang yang bilang kayak gue bingung jualan gitu. Try a channel, evaluasi itu banyak yang gak ngelakuin, terus ya ulangi terus, try another channel gitu. Jadi lu harus juga berani coba dulu nih buat ngeluarin modal buat dari iklan lah dan coba kasih ke orang gitu-gitu ya. Iya, coba dulu. Kalau di Lean Startup ada teori namanya build, measure, learn. Itu yang gue advokat banget, build, measure, learn. Bangun, ukur, pelajari, dan mulai dari hal yang paling kecil. Hal terkecil apa sih yang bisa paling lakuin untuk validasi your business? Mau bikin bisnis minuman, ya udah beli cup di pasar, bikin sendiri di dapur, jual ke temen, WA, lu mau nggak beli ini 5.000 gue anterin. Learn, enak nggak? Mau beli lagi nggak? Ulangi. Itu Lean Startup itu salah satu yang gue pegang dari dulu sampai sekarang, itu bagus banget tau buat everyone. Gue rekomendasi buat everyone yang mau mulai bisnis. Punya mimpi gede, bagus, tapi eksekusi itu selalu mulai dari hal yang kecil. How to differentiate yourself with others gitu. Pertama, lu udah tahu nggak rate lu berapa? Kalian nonton YouTube gue yang freelance 2,1 miliar, itu gue ajarin gimana cara tentuin harga rate kita. Apakah make sense atau enggak? Contohnya skill kita, misalnya setara dengan orang yang full time 12 juta per bulan, dibagi 180, dapat 70.000 per jam. Kalau misalnya kita kerjain project 10 jam, minimal kita harus charge 700.000. Dah, as simple as that. That's how we define our rate. Tapi, as freelancer kita harus tahu konsep supply and demand juga. Desainer logo, ada berapa ratus juta desainer logo di dunia, ada berapa juta desainer logo gitu. Gimana cara kita differentiate? Adik gue nggak mau main di supply demand market itu, jadi dia go niche. Ya udah desainer logo, tapi buat VTuber. Udah, as simple as that. Jadi lu saingannya dikit gitu, terus lu main di market itu. Kalau sih yang mereka butuh, dan kita yakin 100%, the next 6 million investor will be millennials and Gen Z. Kita yakin 100%. Terus apa yang bikin ternak uang different dibanding perusahaan-perusahaan lain? With millennial and Gen Z kita spot the problem. Jadi ada 3 problem, gue lupa ya bahasa resminya itu apa ya. Pokoknya lack of guidance, kayak information overload,
terlalu banyak informasi di social media, sama mereka kan semua anak social media. There's too much information di social media. Lack of guidance, mereka milenial sama Gen Z, jujur ya, tipenya yang butuh digandeng, di babysit gitu, tipe yang kayak butuh teman, butuh apa. Sama yang terakhir, kita perlu educate mereka tentang risk. Mereka mungkin berani invest, tapi mereka belum umpamanya kalau masih kecil ya, kalau pacaran nggak kaget gitu diputusin, aduh kok bisa putus, nangis gitu. Sama kayak investasi, orang kaget pertama kali rugi gitu. Jadi dari 3 ini kita create solution namanya educate, engage, empower. Jadi itu keren-kerenan 3E gitu rasanya. Pas investor denger, gila, keren juga loh, educate, engage, empower gitu. Nah, dari sana kita udah spot, we know the problem, we know the solution. Karena kita bertiga anak-anak muda juga, we know how to communicate with them. Kita tahu positioning kita, produk kita, apa yang mereka butuh. And then 10 million investor, ya 3 kali lipat dari when we were born. Sekarang udah closer to there, gitu loh. Kenapa 10 million? Soalnya banyak, jujur ya, dari berapa ratus ribu investor yang masuk di Corona, sekarang banyak yang pensiun. Gara-gara pas naik di tahun lalu, rugi di Januari 2021, mereka pensiun. Sayang banget gitu. Jadi the next 10 million investor, kita mau mereka kenal tentang uang karena mereka teredukasi. So even if they're lost, mereka bisa lanjut, mereka bisa belajar dari sana. Jadi 10 million itu sebenarnya bukan ngasal. Awalnya sih ngasal, tapi setelah lihat statistik, kita ngelihat ada prediksi sih sebenarnya di tahun 2023, the 10 million will happen organically. Tapi kita mau jadi ternak uang tuh pengen jadi katalis, especially karena kita tahu ini bakal milenial sama Gen Z. Kita yang dorong juga, yang dorong mereka smart. Jadi bukan cuma jadi investor terus pensiun pas rugi, jangan ya guys. Jadi ya kayak gitulah back story-nya. Jadi dengan anak-anak muda ini ikut berinvestasi, terus kayak ikut bangun bisnis, itu juga sedikit banyak ada kontribusinya juga ya kalau sama ekonomi Indonesia, ya gak sih? Very. Tau gak, ekonomi Indonesia tuh menurut gue bakal ini by the way, gue kepanjangan gak kalau ngomong? Nggak apa-apa. Selesain yang ini aja gak apa-apa. Di panitia ada juga yang oke. This is my premise ya. Gue sering pitch sama investor, gimana cara mereka ngelihat Indonesia bisa bullish. Mereka percaya dengan perekonomian di Indonesia. Sangat bergantung dengan namanya middle income. Pas China 3 tahun lalu ngalamin namanya middle income boom. Semua industri naik. Industri yang sebelumnya bukan industri necessity, tapi industri luxury, misalnya kayak fitness, shopping, commerce, entertainment, itu naik pesat banget. Dan itu mengkontribusi ke perekonomian China tiba-tiba boom. Nah Indonesia kemarin ya sebelum PPKM jujur itu di ambang middle income boom. Tapi gara-gara PSBB, gara-gara itu jadi dia kedelay lagi. Nah with this middle income kita trace lagi apa yang bikin mereka middle income. Ada 2 behaviornya basically. Yang pertama mereka sangat dipower oleh bisnis UMKM. Bisnis UMKM terhadap perekonomian. Tadi kan kita lihat perekonomian sama middle income. Mereka tuh dikontribut ke professionals, millennial, Gen Z, bisnis UMKM itu satu. Jadi mereka ada ladang untuk making income di luar dari just working professionally. Itu salah satu kontributornya. Satunya lagi adalah how they manage money. Yang bikin orang dari low income sama level low sama mid adalah actually money management mereka, money habits mereka. Surprisingly, if I'm not, kalau gue nggak salah ya, gue lupa deh, di China atau Vietnam ya, pas orang-orang yang naik dari low ke middle income, itu pas mereka berubah mindsetnya, akhirnya mereka bisa save money. Mereka bisa taruh uang mereka di aset produktif, mereka nggak boros, karena you'll be surprised. Gue kaget, gila-gilaan, ngelihat banyak banget orang, even yang gue ngerasa, dia kerjanya oke loh, gajinya puluhan juta, tapi they live month by month. Gaji habis, nggak ada darurat, nggak ada apa. Itu gue kaget banget, banyak orang. Jadi kontribusinya 2. Yes, gue mau bantuin dari aspek UMKM, making money. Tapi ternak uang is also here buat bantu lo how to manage money. Kalau semua teredukasi buat kayak gitu, they will contribute to the middle income. If they contribute to the middle income, itu bakal bantu Indonesia menjadi lebih besar. Gila, keren juga ya. Oke, kira-kira kayak gitu perspektifnya kalau menurut gue ya.
Jadi yang nentuin dia dari low ke middle itu bukan dari income-nya kok, tapi dari seberapa dia bisa save per month gitu ya. Seberapa dia bisa gulung itu jadi aset productive, yes. Money management dia matters juga. Tapi tadi income juga matters juga gitu. Mulai aja dulu. Start anything, start small. Kayak honestly, ternak uang juga gue nggak ada ekspektasi sama sekali. I just start small. Kayak you never know, kayak the small things itu bisa grow ke apa gitu. Even habits, mau olahraga, mau diet ya, mau ilangin perut buncitnya, start small. Olahraga, lari 10 menit aja sehari gitu. Mau belajar, start small. Baca 1 halaman sehari gitu. I think itu the most advice yang gue bisa gue live and breathe buat semua orang sih. Start small. Start now. Oh, start small, start now. Gue ingetin, berarti itu nanti bakal jadi catchphrase gue for the next event. Thank you Perpita buat finalizing slogan gue. Start now, start small. Start small. Oke. Start small, diingat start now. Okay. Start small, start now. Itu gue ya. Itu Raymond ya. Jangan ada yang ngambil.